Perkenalkan, kami dari SGDB 6. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hipertrofi adenoid. Next. Sebelumnya perkenalkan saya dengan misi dengan 3 digit terakhir 114. Hipertrofi adenoid adalah kondisi obstruktif yang berhubungan dengan peningkatan ukuran kelenjar gondok dengan gejala-gejalanya tergantung pada struktur terhambat dan lebih sering terjadi pada anak-anak daripada orang dewasa. Dikarenakan kelenjar gondok yang secara alami mengalami atrofi dan kemunduran selama masa remaja. Dengan ini kami akan bahas mengenai next. Definisi, epidemiologi, klasifikasi, patofisiologi, etiologi, manifestasi klinis, diagnosis, differential diagnosis, manajemen, pencegahan, prognosis, serta komplikasi dari hipertrofi adenoid. Bisa dilanjutkan? Selanjutnya perkenalkan saya Bayu dengan NIM 067. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi. Definisi hipertrofi adenoid adalah kondisi yang ditandai dengan pembesaran dari adenoid. Adenoid itu sendiri adalah jaringan limfoepitelial yang terletak di belakang dan bagian atas jaringan nasofaring. Jadi kalau misalkan ada pembesaran itu akan terjadi nasal obstruction dan akan menuju pada gejala-gejala terkait nasal obstruction. Baik, bisa dilanjutkan. Perkenalkan, saya Nakayoshi dengan NIM terakhir 163. Di sini saya akan menjelaskan epidemiologi dari hipertrofi adenoid. Jadi, dari skala global, hipertrofi adenoid ini terjadi pada anak-anak usia 2-6 tahun. Kemudian, adenoid hipertrofi ini juga lebih banyak menyerang laki-laki dibanding perempuan, dikarenakan faktor sitokin dan hormonal. Next. Jadi di Indonesia terdapat beberapa penelitian, salah satunya di Malang, itu menunjukkan prevalensi anak itu menderita hipertrofi adenoid sebagian besar pada usia 5-10 tahun, dan 70,8% adalah laki-laki. Dan penelitian yang dilakukan di Bandung menunjukkan bahwa 63,6% dari pasien yang diamati adalah laki-laki. Hipertrofi adenoid juga diperkirakan terjadi pada usia dewasa 20-29 tahun. Next. Perkenalkan, nama saya Kisi dengan 3 digit terakhir 204. Saya akan menjelaskan tentang patofisiologi. Penyebab dari hipertrofi adenoid adalah bakteri, alergen, virus, dan gastroesophageal reflux disease. Ini semua membuat proliferasi jaringan-jaringan limfoid dan menyebabkan subsequent hypertrophy adenoid. Baik, selanjutnya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Oliver dengan 3 digit terakhir 255. Untuk klasifikasi hipertrofi adenoid itu ada 4. Yang pertama, grade 1, jaringan adenoid mengisi sepertiga bagian vertikal konae. Untuk grade 2, jaringan adenoid mengisi sepertiga sampai 2/3 konae. Untuk grade 3, bentuk obstruksi konae 2/3 sampai hampir lengkap. Untuk grade 4, yaitu terakhir tuh obstruksi konae yang sangat lengkap. Next. Saya Cantika dengan NIM 071 akan menjelaskan mengenai etiologi, di mana etiologi dari hipertrofi adenoid dapat dibedakan menjadi infeksius dan non-infeksius. Infeksius sendiri terdiri dari bakterial aerobik dan anaerobik serta virus. Bakteri anaerobik seperti Haemophilus influenza, alpha, beta, dan gamma hemolitik Streptococcus, Neisseria gonorrhoeae, dan lain sebagainya. Untuk bakterial anaerobik seperti Fusobacterium, Streptococcus, dan juga Prevotellus aedes. Untuk virus sendiri ada banyak seperti adenovirus, coccidiovirus, dan juga coronavirus. Untuk non-infeksius sendiri termasuk alergi, GERD, dan juga asatoko. Bisa dilanjutkan. Terus perkenalkan, nama saya Gabriela Angela dengan 3 digit NIM terakhir 105. Saya akan melanjutkan dengan menjelaskan manifestasi klinis dari adenoid hipertrofi. Jadi untuk manifestasi klinis dengan struktur yang diobstruksi. Next. Yang pertama ada nasal obstruction, jadi keluhannya itu ada rhinorrhea, lalu kesulitan napas menggunakan hidung, lalu ada batuk kronis, postnasal drip, lalu ada snoring atau gangguan pada tidur, lalu ada sinusitis, facial pain, or pressure jika obstruksi pada nasal terus berlanjut. Next.
Selanjutnya ada obstruksi pada tuba Eustachius, jadi ada muffled hearing, lalu ada otalgia di mana ada sakit pada telinga, lalu ada crackling or popping sounds, lalu bisa terjadi infeksi pada telinga tengah yang berulang, lalu ada gangguan pendengaran jika berlanjut terus. Next. Lalu karakteristik dari adenoid hipertrofi ini ada bernapas melalui mulut, lalu ada adenoid face dan hyponasal face. Bisa dilanjutkan? Baik, nama saya Brian Aldrich, ini 3 digit tapi 121. Jadinya umumnya untuk mendiagnosis adenoid facies ini biasanya dilakukan melalui history dan physical exam yang menyeluruh. Sebagai contohnya, melihat melalui karakteristik yang disebutkan Gabriel Angel sebelumnya, biasanya mereka akan menunjukkan gejala seperti menapas melalui mulut, adenoid facies yang biasanya terlihat dari mulutnya jadi kelihatan lebih panjang, mukanya jadi lebih panjang. Terus ada yang namanya retrognathia, di mana rahang bawah mereka diletakkan di belakang rahang atasnya. Selain itu, mereka akan bernapas lebih sering menggunakan mulut. Selain itu, saat melakukan physical exam, dilakukan juga pemeriksaan untuk mengecualikan diagnosis lain, seperti rhinosinusitis, nasal polyposis, dan lain-lain. Nah, jika pasiennya anak-anaknya masih susah dikendalikan dan rewel, biasanya bisa melakukan lateral head dan neck radiografi untuk bisa menilai adenoidnya, atau bisa juga melalui video fluoroskopi. Tapi teknik 3 ini itu ada risiko karena menggunakan radiasi. Jadi kalau ingin menghindari risiko itu, bisa melakukan cara lain, fiber optic nasopharyngoskopi, yang memiliki akurasi yang lumayan tinggi dan aman. Next. Baik, perkenalkan nama saya Erik Munandir dengan 3 digit terakhir 166. Jadi different diagnosisnya itu ada coronal atresia, piriform aperture stenosis, allergic rhinitis, acute chronic sinusitis, nasal polyposis, intranasal enterocele, nasal dermoid, anopharyngeal neoplasm, acute otitis media, chronic serious otitis media, cholesteatoma, nasopharyngeal malignancy, sama inverting papilloma. Next. Baik, saya Komang Dia Kunisma Putri dengan 3 digit yang terakhir 035 akan melanjutkan mengenai pencegahan hipertrofi adenoid, di mana di sini pencegahannya didasarkan pada faktor penyebabnya. Yang pertama adalah dengan stop merokok dan juga menghindari asapnya, yang kedua menghindari faktor penyebab alergi, dan yang ketiga adalah menerapkan hidup sehat untuk mencegah terjadinya penularan virus maupun bakteri, seperti mengonsumsi makanan bergizi, menjaga kebersihan, dan juga istirahat yang cukup. Next. Baik, selanjutnya adalah manajemen atau terapi untuk hipertrofi adenoid yang dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah terapi konservatif, di mana pasien akan diberikan antibiotik broad spectrum. Untuk pasien mengalami adenoiditis akut itu akan diberikan amoxicillin, dan untuk pasien mengalami adenoiditis kronis ataupun recurrent akan diberikan clavulanic acid, dan untuk pasien yang mengalami alergi penisilin maka akan diberikan clindamycin atau azithromycin. Dan selanjutnya pasien juga akan diberikan intranasal corticosteroid berupa mometasone furoate dengan dosis 100 mikrogram 1 kali sehari. Dan untuk surgery-nya itu sendiri berupa adenoidektomi, di mana ini diperuntukkan bagi pasien yang mengalami hipertrofi adenoid yang severe ataupun gagal menjalani terapi konservatif. Dan operasi ini sendiri bertujuan untuk menurunkan atau mengurangi massa pada jaringan adenoid dan mengeliminasi biofilm bakteri pada permukaan jaringan adenoid. Next. Baik, sebelumnya perkenalkan saya KJ Kristina dengan 3 digit NIM terakhir 044. Saya akan menjelaskan mengenai prognosis dan komplikasi, di mana prognosisnya hipotrofi adenoid ini dapat sembuh sendiri yang menghilang sebagai adenoid atrofi, di mana komplikasinya juga dapat berdampak pada kehidupan pasien yang akan mempengaruhi prognosisnya. Kemudian untuk komplikasi yang sering terjadi apabila tidak diobati adalah komplikasi efusi telinga tengah persisten, yang mana dapat mengganggu si anak sendiri sehingga terjadi kesulitan berbicara, bahasa maupun belajar. Kemudian juga dapat terjadi gangguan pernafasan saat tidur, di mana terjadi gangguan pernafasan atau breathing disorder, dan juga sleep apnea yang nantinya dapat menyebabkan gangguan perilaku, hipertensi pulmonal maupun gangguan kejiwaan seperti depresi dan ADHD. Selanjutnya. Baik, saya Yogi dengan 3 digit yang terakhir 134. Baik, untuk menyimpulkan presentasi kami, hipertrofi adenoid merupakan pembesaran adenoid yang sering terjadi pada anak-anak dengan gejala seperti kesulitan
bernafas melalui hidung yang dapat ditangani dengan secara konservatif maupun operasi. Sekian presentasi dari SGD B6. Terima kasih.